saat ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi banyak orang berpikirnya hari-hari yang jahat itu apa maksudnya? Dalam firman Tuhan kok dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Apa artinya? Hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat itu punya dua arti. Karena seperti firman itu adalah pedang bermata dua, dan firman itu juga mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan juga hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Dan kita hidup di hari-hari ini, di mana hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Itu sebenarnya mengandung dua arti. Yang pertama adalah arti secara harafiah, arti yang sebenarnya, bahwa hari-hari terakhir ada hari-hari yang jahat. Itu karena memang banyak orang berbuat jahat. Secara real, secara nyata-nyata banyak manusia itu semakin hari hidupnya semakin jahat. Banyak kejahatan timbul di mana-mana, kecemaran. Banyak manusia berbuat najis, cemar, hingga tidak takut akan Tuhan. Dan mereka benar-benar melakukan kejahatan. Tapi itu juga untuk menggenapi firman-Ku, bahwa di waktu-waktu terakhir manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri, egois, tidak memperdulikan sesamanya, bahkan memperdaya sesamanya dengan perbuatan, tipuan, kejahatan, dan memperlakukan sesamanya seenak-enaknya. Yang kaya menindas yang miskin, kaya menipu sesamanya, dan itu kejahatan manusia di akhir zaman ini akan semakin meningkat dan terus meningkat. Dan itu akan menggenapi firman-Ku. Kenapa di dalam firman-Ku dikatakan hari ini adalah hari-hari yang jahat? Karena secara harafiah memang manusia di akhir zaman akan banyak yang hidup dalam kejahatan atau berbuat kejahatan kepada sesamanya, berbuat cemar, najis, dan itu semua melukai hati. Musuhku si jahat itu, si iblis, itulah tujuannya, merusak manusia sehingga mereka akan terus berbuat jahat sampai pada puncaknya. Tetapi arti yang secara roh itu karena iblis memang sedang mempersiapkan segala sesuatunya, bekerja luar biasa. Sebelum masa 3,5 tahun itu diserahkan kepadanya kuasa penuh, aku serahkan kepada si iblis. Iblis akan berupaya dengan sangat keras segenap kekuatannya untuk mempersiapkan waktunya, karena dia sendiri menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Jadi kejahatan hari-hari ini, arti dari hari-hari ini adalah jahat, itu tidak hanya secara jasmani, harafiah yang sesungguhnya. Memang dunia sedang dalam puncak kejahatannya. Manusia lebih mencintai uang daripada mencari Allah. Mereka tidak akan mencari aku dengan segenap hati mereka, karena mereka disibukkan dengan mencari uang dan cinta akan uang. Dan dunia ini penuh dengan kejahatan. Tetapi arti secara roh itu juga sama, bahwa di alam roh iblis dengan pengikut-pengikutnya sedang bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendatangkan hal yang jahat atau melakukan hal-hal yang jahat secara roh supaya itu bisa terjadi, dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum masa 3,5 tahun aku berikan kepadanya. Dia sedang mengumpulkan kekuatannya secara penuh, dan segala sesuatunya itu adalah jahat di mataku. Jadi hari-hari ini adalah jahat, itu artinya secara harafiah memang dunia dalam puncak kejahatannya, dan secara roh bahwa iblis juga dalam puncaknya untuk mempersiapkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan-serangannya, kejahatan-kejahatan, tipu dayanya kepada manusia. Seluruh umatku terutama untuk berhati-hati, berjaga-jaga. Oleh sebab itu firmanku yang lain juga mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Banyak umatku hanya berjaga-jaga tapi tidak pernah berdoa. Padahal firmanku mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu siap bertanding dalam pertandingan iman. Karena pertandingan iman ini pertandingan yang tidak terlihat, tetapi harus dipersiapkan supaya mereka tuh siap saat menghadapi serangan-serangan si iblis
serangan-serangan si jahat, serangan-serangan iblis yang akan memporak-porandakan iman dari umat. Oleh sebab itu juga firman-Ku yang lain mengatakan di kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa artinya? Di saat kita menjaga hati kita benar, terus hidup kudus, terus setia, otomatis kita sedang memagari hati kita dari serangan-serangan si iblis. Banyak umatku tidak sadar tentang hal ini. Kita harus bersiap, umatku harus bersiap untuk menghadapi serangan si iblis secara roh. Yang daging, secara daging kelihatan, mereka akan bersiap, tetapi yang secara roh ini, yang tidak terlihat, itu akan menyerang iman setiap umatku. Dan jika umatku tidak bersiap, mereka akan jatuh dan kalah, bahkan gugur imannya. Jadi tujuanku untuk mendapati iman di bumi tidak akan tercapai. Karena apa? Karena iman dari setiap umatku sudah gugur, bahkan gugur sebelum bertanding. Dan itu tujuan dari musuhku si iblis. Oleh sebab itu umatku harus aware dengan hal ini, harus bersiap dan berawas-awas, berwaspada, harus waspada terhadap hal ini. Dengan terus berjaga-jaga, banyak berdoa, terus dekat denganku. Jadi jangan tidak peduli, harus aware, waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Itu penting. Banyak umatku tidak berawas-awas, tidak berjaga-jaga, bahkan tidak berdoa. Padahal doa ini penting sekali bagi anak-anakku di akhir zaman. Karena dengan doa itu ada komunikasi antara aku dengan umatku. Dan di dalam doa itu aku bisa menyampaikan banyak hal, memberitahukan rahasia-rahasia, bahkan membukakan banyak rahasia yang akan terjadi. Itu semua untuk mengenapi firman-Ku, baik itu di Perjanjian Lama, Mazmur, semua kitab para nabi, bahkan sampai kitab Wahyu. Jadilah mempelai-mempelai bijak di akhir zaman, yang tidak hanya menambah dari hari ke hari hal-hal daging, hal-hal duniawi, tetapi dari hari ke hari lebih lagi mencari aku dan kebenaranku. Karena rahasia Matius 6 ayat 33, firman-Ku mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranku, dan rewardnya bagi setiap orang yang melakukannya, aku akan menambahkannya segala sesuatunya kepada. Tetapi banyak umatku hanya menginginkan rewardnya sebelum mereka melakukan perintahku, untuk senantiasa mencari kerajaanku dan kebenaranku. Apa itu kerajaanku? Yaitu hidup kekal. Apa itu kebenaranku? Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapakku kecuali melalui aku.